Para sahabat sehat, jumpa kembali dengan saya, Dr. Pua dari Kota Malang. Tentunya di channel yang sama, Puas Channel Edukasi Kesehatan Wanita menuju hidup yang berkualitas. Pada kesempatan yang baik ini, seperti janji saya minggu yang lalu, kita akan melanjutkan bincang-bincang mengenai keguguran, tapi bukan keguguran yang biasa-biasa saja, tapi kali ini istimewa karena ini merupakan keguguran berulang atau dalam istilah medisnya disebut sebagai abortus habitualis. Nah, para sahabat sehat, tentunya tidak ada satupun di antara kita, calon bunda ataupun pasangan yang baru menikah ataupun sudah beberapa tahun menikah, yang mengharapkan atau tidak mengharapkan kehadiran seorang anak. Kehamilan tentu didamba-dambakan akan dimulai dengan baik, perjalanannya baik, dan berakhir dengan baik, yaitu kelahiran bayi yang sehat dan selamat tentunya ya. Tapi ada beberapa pasangan yang mengalami yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu keguguran berulang. Nah, para sahabat sehat tentunya akan bertanya, apa itu dokter? Apa sih gejalanya? Dan apa atau bagaimana cara antisipasinya supaya tidak terulang lagi gitu ya. Nah, seperti pada tayangan yang lalu mengenai keguguran sudah pernah saya jelaskan, yaitu apa? Berakhirnya kehamilan yang belum mencapai umur 20 minggu atau berat janinnya itu belum sampai setengah kilo ya, jadi apa? Katakanlah hamil 2 bulan, 3 bulan. Kemudian terjadi keguguran itu atau keluar darah, akhirnya keluar jaringan, bisa dilakukan tindakan kiret ataupun tidak, tetap itu dalam definisi adalah abortus atau keguguran. Nah, pada kesempatan ini kita mengkhususkan apa itu abortus habitualis, yaitu keguguran berulang, yaitu peristiwa keguguran yang terjadi secara berturut-turut 3 kali atau bahkan lebih. Wow, mungkin akan membuat kita jadi takut. Masa dokter keguguran kok bisa sampai 3 kali? Betul para sahabat sehat. Baru kemarin saya dapat kasus seorang ibu atau pasangan suami istri yang sudah menikah 10 tahun. Dia pernah hamil 4 kali, tapi belum ada satupun yang berhasil lahir sebagai bayi genap bulan. Jadi inilah yang perlu kita waspadai atau perlu kita cermati, apa kira-kira penyebabnya. Kalau sebelum lebih jauh menyangkut masalah penyebab ya, kalau gejalanya ya sama seperti gejala keguguran yang lain. Ada rasa kram di perut ya, jadi sakit gitu, nyeri pada apa, suprasimfisis pada badukan, pada perut bagian bawah di atasnya kemaluan itu ya, jadi perut bagian bawah itu istilahnya nyeri suprasimfisis, itu kram ya, kram perut, kemudian diikuti dengan munculnya flek atau fluksus atau perdarahan ya, keluar darah. Hamil kan harusnya nggak boleh keluar darah, ini keluar darah. Kemudian bisa juga terjadi keluar jaringan ya, keluar jaringan atau keluar sesuatu. Bisa itu memang calon janinnya, atau masih berupa gumpalan darah, atau sisa ari-ari, atau memang utuh ya, jadi seperti kantong bening begitu, ada bintik calon janinnya begitu, itu pun bisa. Jadi gejalanya sama seperti gejala keguguran yang lain, ada nyeri, ada kram perut, ada perdarahan, dan mengeluarkan jaringan baik itu semua ataupun sebagian. Nah, kalau gejalanya sama, tentunya akan menjadi pertanyaan kita, apa penyebabnya? Kok bisa bolak-balik terjadi keguguran ini? Sesuatu yang sangat menyedihkan tentunya ya. Yang pertama tentunya adanya kelainan kromosom. Kalau orang Jawa bilang itu bibitnya. Nah, disebut bibit tentunya ada 2 ya, bibit dari suami, sperma, maupun bibit dari istri, yaitu sel telurnya ya. Jadi kelainan kromosom ini bisa menyebabkan keguguran berulang. Penyebab berikutnya yaitu adanya kelainan hormon. Kehamilan tuh bisa bertahan sampai ari-ari sempurna itu ditopang atau didukung, disupport oleh hormon.
Nah, adanya kelainan hormon ini bisa menyebabkan keguguran juga. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adanya kelainan anatomi. Maksudnya kelainan bentuk rahim. Pernah dengar adanya septum ya. Jadi rahimnya ini ada sekatnya gitu. Itu bisa menyebabkan keguguran. Atau adanya miom dalam rahim, adanya tumor jinak gitu di dalam rahim. Jadi memang tempatnya jadi tempat berkembangnya janin jadi nggak bagus ya karena ada tumornya. Jadi dia mau nempel nggak bisa nempel dengan sempurna. Itu pun bisa ya. Kemudian pernah dengar mulut rahimnya itu terbuka. Dalam istilah kedokterannya apa? Cervix incompetence. Jadi istilahnya melongo. Jadi mulut rahim itu harusnya kalau belum waktunya melahirkan kan tertutup begitu. Ini pada orang tertentu itu terbuka. Jadi otomatis kalau terbuka mudah sekali terjadi keguguran. Nah ini termasuk juga penyebab anatomi. Kemudian yang juga bisa menyebabkan keguguran berulang adalah kelainan imunologi. Nah, kalau ngomong imunologi, janin itu walaupun itu anak kita, darah daging kita, dia merupakan benda asing bagi ibunya. Pada reaksi imunologi yang berlebihan, bisa terjadi reaksi sehingga dihalau itu karena benda asing. Jadi ditolak oleh si ibu itu sendiri, sehingga terjadilah keguguran. Kemudian apa namanya? Kalau ini perlu juga saya sampaikan karena mohon maaf ini ya, gaya hidup atau pola hidup wanita modern yang tanda petik menurut saya itu tidak bagus menurut kesehatan, ini pun bisa menyebabkan keguguran. Apa itu? Merokok, minum minuman beralkohol, apa? Ngepil, drug, ya, entah itu berupa narkoba, entah itu apa, golongan sabu ataupun apa, itu bisa menyebabkan keguguran juga berulang. Saya punya pasien beberapa waktu yang lalu memang dia suami istri itu peminum. Jadi mereka berdua tidak bisa tidur kalau tidak minum minuman keras terlebih dahulu. Saya kaget dan ternyata memang betul dia sudah pernah hamil 3 kali gugur terus. Oleh sebab itu pesan moralnya apa? Pola hidup sehat, gaya hidup sehat, hindari apa? Merokok, minum minuman keras, narkoba dan sebagainya. Karena itu pun bisa menyebabkan keguguran berulang. Nah, kalau kita sudah tahu gejalanya, tahu penyebabnya, tentunya kita mau bagaimana tips dan triknya untuk bisa mengantisipasi tidak terjadi lagi, tidak berulang lagi ya. Cukup 3 kali saja sudah. Kalau ini keempat hamil lagi, harus berjuang untuk bisa berakhir dengan baik. Yang pertama tentunya para bunda, para sahabat sehat, para suami juga yang saat ini sedang mendengarkan konten ini, kita harus melakukan pemeriksaan dengan seksama. Ya, tentunya datang ke fasilitas kesehatan, ke dokter yang Anda percayai untuk diselidiki apa kira-kira penyebab daripada keguguran berulang tadi. Karena penata laksanaannya tentunya disesuaikan dengan penyebabnya. Saya contohkan, oh penyebabnya karena infeksi. Adanya misalkan infeksi toksoplasma, pernah dengar ya? Katanya orang-orang apa mengatakan virus kucing. Nah ya, sebenarnya tidak hanya kucing ya. Mungkin bisa burung, bisa binatang-binatang peliharaan yang lain pun bisa ya. Tapi yang jelas kalau penyebabnya itu infeksi, tentunya obatnya diberi obat anti infeksi kan ya. Supaya tidak berkembang biak virusnya dan kalaupun terjadi kehamilan berikutnya tidak terulang seperti itu. Itu kalau infeksi. Misalkan contohnya gangguan hormonal. Nah, tadi saya katakan untuk bisa hamil dengan baik harus ada keseimbangan hormon. Nah, kalau gangguan hormon ya obatnya diobati untuk menstabilkan hormon-hormon yang mungkin kurang baik tadi ya. Jadi komposisinya harus pas sehingga bisa terjadi kehamilan yang bagus dan kuat ya. Misalkan tadi contoh lagi saya sebutkan serviks atau mulut rahimnya itu terbuka, melongo begitu, bisa dilakukan penjahitan, sirklase. Jadi yang buka itu dibuat nutup sehingga nanti kalau sudah waktunya mau lahir baru dibuka begitu ya jahitannya. Nah, itulah tadi yang saya sebutkan penata laksanaan harus sesuai dengan penyebabnya. Oleh sebab itu tips dan trik yang paling utama adalah kalau Anda terjadi keguguran jangan merasa ya sudahlah takdir, hamil lagi gugur lagi ya sudahlah takdir. Tidak begitu para sahabat sehat, kita harus berjuang berusaha untuk periksa yang betul dan mencari tahu apa penyebabnya. Karena kalau sudah tahu akan dilakukan tata laksana sesuai dengan penyebabnya. Oke? Yang paling penting sekarang,
saya selalu mengulang-ulangi, kalau pasangan Anda atau istri Anda mengalami abortus habitualis, ini merupakan tips dan trik menurut saya yang paling penting adalah beri dukungan moral, beri dukungan emosional, support. Jangan cuma menyalahkan, oh itu karena kamu kecapean. Kan saya udah bilang, nggak boleh ikut jualan ke pasar. Atau kamu udah, saya kasih tahu, nggak boleh pergi ke sini, ke situ, dan sebagainya. Tolong jangan semakin disalahkan. Bagi sang istri, dia mengalami keguguran berulang, ini sudah down. Secara mental bisa down, bisa stres. Kalau dia hamil lagi udah, orang Jawa bilang apa? Jinjiten. Jinjiten itu apa? Takut-takut begitu ya, rasa takut begitu. Jadi sebagai suami yang baik, suami siaga, siap antar dan jaga, beri dukungan moral, support, pasti bisa, kita sama-sama berjuang. Dan yang paling penting memohon kepada yang di atas, karena anak itu titipan ya daripada yang di atas. Nggak bisa, saya selalu katakan saya sebagai dokter kandungan ini hanya perantara, memberi resep, memberi obat, tapi tetap kita memohon kepada yang menitipkan. Kalau itu rezeki kita, pasti masih bisa berlanjut dan berakhir dengan baik. Pernah saya contohkan dulu, saya pernah mengalami tahun 90, saya hamil, tapi akhirnya hamilnya hamil kosong ya, seperti yang saya tayangkan dalam konten minggu lalu ya, mengenai hamil kosong atau BO itu. Nah, setelah hamil lagi, bisa melahirkan anak sehat. Dan kemudian 1 tahun kemudian saya hamil lagi, 19 bulan jaraknya dengan kakaknya, lahirlah adiknya. Jadi akhirnya saya mempunyai 2 anak yang hidup sampai dengan sekarang. Puji Tuhan, sehat. Yang satu sudah 32 tahun, dengan memberi saya bonus cucu yang sudah hampir 5 tahun. Dan yang satunya hampir 30 tahun. Nah, para sahabat sehat, tadi itu saya contohkan bahwa bagaimanapun sebagai manusia kita harus berupaya untuk bisa mengetahui apa penyebabnya dan terus berupaya untuk mendapatkan penata laksanaan yang tepat sehingga tidak terulang terjadinya abortus habitualis atau keguguran yang berulang. Oke, para sahabat sehat, tidak berpanjang kata, memang cukup sekian saja ya. Jadi mengenai abortus itu prinsipnya kita tahu gejalanya, tahu penyebabnya, dan yang penting tahu bagaimana cara penata laksanaannya. Oleh sebab itu para bunda yang saat ini sedang hamil, trimester 1 Anda harus periksa. Pernah di USG kalau trimester 1 itu bukan untuk tahu laki atau perempuan. Tapi untuk tahu ini hamilnya benar nggak di dalam kandungan. Hamilnya benar nggak ada isinya, bukan hamil kosong. Kalau Anda pernah mengalami keguguran di masa yang lalu, entah sekali, entah 2 kali, atau bahkan 3 kali, jangan parno, jangan takut untuk hamil lagi. Tugas kita tetap berusaha agar kehamilan berikutnya menjadi baik dan proses selama kehamilan pun lancar dan sampai akhirnya melahirkan bayi yang sehat sesuai dengan impian kita semua, yaitu melahirkan generasi penerus yang handal. Oke, kalau Anda rasa ada yang kurang jelas, silakan tulis di kolom komen, saya akan berusaha untuk menjawabnya. Dan yang penting, silakan Anda like, subscribe, dan share kepada siapapun yang memerlukan edukasi ini. Salam sehat dari saya dan sampai bertemu di tayangan berikutnya.